Audio Jungle. Jadi ada dua sumber informasi mengenai korupsi, Mas. Ada dari KPK, di sana ada Jaga Desa. Tapi yang sering sampai ke publik itu dari ICW, Indonesian Corruption Watch itu. Nah, dari ICW ini ada data dari tahun 2016 sampai 2023. Kalau kita lihat itu misalnya di yang paling lama di 2019 misalnya, itu ada 45 desa yang menjadi yang masuk ya terperangkap untuk korupsi dari 74.953 desa. Jadi 0,06%. Ya. Di tahun berikutnya 132 itu 0,18%. Yang 2022 ada 174 dari 74.961 desa itu 0,23%. Jadi memang 0, realnya yang korupsi memang 0, termasuk jumlah dana yang dikorupsi. Kalau kita bandingkan kepala desa yang di tahun yang sama memajukan desanya menjadi desa maju dan mandiri ya, desa baru ini, desa baru yang menjadi maju dan mandiri. Pada saat 0,06 kepala desa korupsi, 87% kepala desa itu meningkat dari desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri. Pada waktu 0,23% kepala desa korupsi di tahun 2022, 42% kepala desa yang lain itu sedang meningkatkan desanya menjadi maju dan mandiri. Jadi kira-kira korupsi memang ada dan memang jumlahnya ya kecil, tapi diskursnya, wacananya memang besar dibandingkan dengan jumlah kepala desa yang membantu meningkatkan desanya tadi itu. Dan sesuai aturan dari Pak Menteri Desa, PDD dan Transmigrasi saat ini itu 97% APBDes itu dipancang di tempat-tempat strategis di desa. Jadi setiap warga desa maupun siapapun yang masuk ke desa itu pasti melihat APBDes tersebut gitu. Jadi 97% berwujud baliho, 95% di papan pengumuman, 33% di web desa. Jadi transparansinya seperti itu. Oke, baik Pak Bahkan Sudar. kalau Ya. disampaikan Pak Agus tadi, ya. Ya silakan Pak Ivan dilanjutkan. Oh iya, di revisi Undang-Undang Desa ini ada pasal 56 itu yang di situ nanti akan bisa masuk reformasi birokrasi desa. Di situ dibuka peluang itu. Dan di pasal yang lain itu dipastikan bahwa hasil laporan kepala desa sesuai revisi undang-undang ini akan diaudit oleh BPKP di kantor setempat itu. Jadi ada tambahan proses transparansi dan akuntabilitas sih yang dibuka dari revisi undang-undang desa ini. Oke. Mungkin sedikit koreksi supaya tidak bias antara desa dan kelurahan. Jumlah desa di Indonesia saat ini 75.265 desa dan kelurahan itu 8.000 sekian. Yang diangkat, yang PNS itu pasti lurah. Tapi kalau kepala desa itu ya pasti bukan PNS.